Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dalam konten litigasi di YouTube Media KPH Jakarta. Kali ini kita akan berbicara mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana ini menjadi sesuatu yang umum terjadi ketika terjadi perselisihan di dalam sebuah perusahaan. Tetapi mungkin begini. Ini hal yang lumrah orang tahu, tetapi saya yakin tidak terlalu banyak buruh mengetahui atau memahami apa sih yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial, kan itu persoalannya. Kebanyakan buruh tidak paham, lalu juga tidak mengerti bagaimana caranya ketika terjadi perselisihan antara pemberi kerja dan penerima kerja akhir-akhir ini, atau karena memang kadang-kadang buruh gini, terlepas di perusahaan itu ada serikat atau tidak ada serikat. Kadang kalau ada serikat buruh serikat pekerjanya, anggota serikat atau buruh itu lebih kepada mempercayakan atau membebankan, boleh dikatakan, atau mereka tidak mau tahu bagaimana proses penyelesaiannya. Mereka hanya tahu bahwa oh, kami sudah diadvokasi oleh serikat buruh kami. Nah, ini yang terjadi di terlalu banyak. Dan juga apabila di perusahaan itu tidak ada serikat buruh serikat pekerjanya, ini menjadi sesuatu hal yang boleh dibilang lebih parah lagi atau lebih tidak baik lagi. Karena apa? Mereka tidak tahu caranya, mereka tidak mengerti bagaimana ketika mereka mengalami perselisihan atau suatu masalah di perusahaan itu. Nah, ini perlu kita pelajari atau pengetahui kawan-kawan. Kita perlu untuk tahu, sekedar kita berbagi supaya kawan-kawan buruh di sana atau anggota serikat buruh maupun bukan anggota serikat buruh lebih memahami, lebih mengetahui bagaimana apabila terjadi perselisihan di dalam sebuah perusahaan antara si pemberi kerja dan si penerima kerja. Karena kita harus juga siap dalam situasi sekarang ini, ya, bahwa kita tahu akibat dari atau dampak dari Undang-Undang 11 tahun 2020 nanti, saya yakin sekali bahwa akan terjadi banyak sekali pertentangan atau perselisihan dalam sebuah perusahaan. Dan kawan-kawan buruh di luar sana, terlepas Anda memiliki serikat buruh di perusahaan atau tidak memiliki serikat buruh, tentunya perlu membekali diri atau menambah pengetahuan kawan-kawan untuk tahu bagaimana nanti cara membela, bagaimana nanti cara memperjuangkan hak ketika terjadi pelanggaran atau sebuah kebijakan yang tidak memihak kepada kawan-kawan sebagai buruh oleh perusahaan. Ya, harapan saya dalam kita berdiskusi dalam konten litigasi di YouTube-nya Media KPH Jakarta, kita lebih menambah pengetahuan kita untuk kita sama-sama menghadapi ke depan seperti apa perselisihan terjadi dalam sebuah perusahaan. Ya, tetapi sebelum sampai ke sana, kita juga perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hubungan industrial itu, kan gitu. Ya, bahwa selama ini mungkin kita sering mendengar hubungan industrial, pengadilan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tetapi kita perlu memahami bahwa arti sebenarnya menurut Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 1 ayat angka 16, hubungan industrial adalah salah satu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, unsur pekerja, dan juga unsur pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah pengertian hubungan industrial. Jadi sebenarnya kita harus mengetahui dulu konteks yang sebenarnya apa sih, seperti apa sih kita ini dalam sebuah perusahaan, bahwa kita memiliki yang namanya hubungan industrial antara si pengusaha dan pekerja. Ya, ini perlu kita pahami, kawan-kawan. Nah, inilah yang sering terjadi, perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang dimaksud tadi. Perselisihan yang terjadi perselisihan yang terjadi dalam hubungan industrial ini. Ya, bahwa kadang-kadang terjadi pelanggaran hak dan kewajiban oleh para pihak, baik itu pekerja maupun itu pengusaha. Ini kita coba diskusikan, kawan-kawan, bahwa ketika terjadi perselisihan ini, lalu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Ya, apakah ketika terjadi katakan PHK oleh perusahaan, lalu perusahaan tidak memberikan hak kita sebagai pekerja, apa yang harus kita lakukan?
Nah, terkait penyelesaian hubungan industrial atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial, memang mekanismenya diatur dalam Undang-Undang 02 tahun 2004. Ada sebuah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagaimana sistematika, bagaimana sistem penyelesaiannya, bagaimana mekanisme penyelesaiannya ketika terjadi perselisihan di dalam sebuah perusahaan. Kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial. Bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan. Jadi begini, artinya begini teman-teman. Dalam penyelesaian perselisihan industrial, katakanlah kita bicara sampai ke pengadilan nanti, hanya 4 perselisihan yang bisa diproses sampai ke tingkat pengadilan, yaitu adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja, lalu perselisihan hak, lalu perselisihan kepentingan, lalu yang keempat adalah perselisihan ketika terjadi antara serikat buruh dengan serikat buruh dalam sebuah perusahaan. Artinya kalau di perusahaan itu ada 2 atau lebih serikat buruh serikat pekerja, lalu terjadi perselisihan, inilah yang bisa dibawa sampai ke pengadilan, atau dengan kata lain sampai kepada tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi hanya 4 itu yang kawan-kawan yang bisa sampai ke pengadilan, yang katakan itu bahasa sederhananya, yaitu tadi perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan, lalu perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Ini hanya 4 ini yang menjadi yang bisa sampai kepada pengadilan di hubungan industrial, yang mungkin dalam seharian kawan-kawan mengetahui, oh kalau serikat buruh atau ketika buruh menggunakan katakanlah jasa advokat ke pengadilan, apa sih yang bisa dibawa sampai ke sana, itu bahasa sederhananya ya hanya 4 tadi. Ya di luar itu kita tidak bisa masuk ke pengadilan hubungan industrial. Ya, lalu kalau kita mau lihat sampai proses ke pengadilan, tentunya tidak serta-merta ketika terjadi perselisihan langsung ke pengadilan, nggak bisa. Ya, artinya itu harus mengelalui juga ada mekanisme yang harus ditempuh, yaitu yang pertama dilakukan adalah ketika terjadi perselisihan, katakan dalam 4 perselisihan tadi, hak, pemutusan hubungan kerja, kepentingan, maupun perselisihan antara serikat buruh, tentunya yang pertama dilakukan adalah syarat utama dilakukan sebelum sampai kepada pengadilan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama dilakukan adalah syaratnya adalah bahwa kita pekerja, baik itu diwakili oleh serikat pekerja atau serikat buruh ketika di perusahaan itu ada, ataupun pekerja yang tidak memiliki serikat buruh, katakanlah dia menguasakan kepada advokat, yang harus dilakukan. Tetapi ini artinya gini kawan-kawan, tidak bicara hanya dari si pekerja, tetapi pengusaha pun melakukan hal yang sama. Ya, ketika memang inisiatif untuk menyelesaikan dilakukan oleh para pihak, baik itu pengusaha maupun serikat pekerja serikat buruh. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh para pihak adalah melakukan bipartit. Ya, bipartit ini adalah maksudnya tahap pertama yang harus ditempuh oleh para pihak, baik itu ya diinisiasi oleh pekerja melalui serikat buruhnya atau advokatnya, ataupun diinisiasi oleh pengusaha. Pengusaha sendiri langsung secara langsung boleh atau bisa, tetapi pengusaha menggunakan advokat pun bisa. Nah, ini artinya para pihak memiliki kewenangan untuk menempuh atau menggunakan cara-cara melalui advokat atau melalui serikat, atau kalau mau saya katakan gini, mungkin dalam pengertian pekerja itu sendiri pun bisa langsung mengadvokasi diri sendiri, ya. Jadi kalau memang dia merasa mampu untuk memperjuangkan haknya melalui perselisihan ini, ya si pekerja itu boleh secara langsung. Nah, artinya tadi saya mau katakan gini terkait tahap pertama dalam hal ini adalah bipartit. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 02 tahun 2004, perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh, atau antara serikat pekerja serikat buruh dan serikat pekerja serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan ketika perselisihannya terjadi antara serikat buruh, ya. Jadi bipartit, perundingan bipartit adalah
pada hakikatnya perundingan yang dilakukan untuk secara musyawarah dan untuk mencapai mufakat. Ya, tadi di atas saya katakan bahwa dalam hal melakukan bipartit ini boleh si pekerja langsung boleh. Lalu atau ketika di perusahaan itu katakan ada serikat buruhnya, maka serikat buruhnya lah yang mengadvokasi anggotanya. Atau ketika di perusahaan itu tidak ada serikat buruh, serikat pekerjanya, si pekerja boleh menggunakan jasa advokat. Ya, itu tadi di atas di undang-undangnya, Undang-Undang 02 tahun 2004 itu sudah dibahas. Ya, inilah langkah yang dilakukan pertama ketika memang kita sudah masuk ke ranah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini tahap pertamanya. Katakanlah kalau kita sering bilang ini tiketnya, tiket awal untuk menyelesaikan perselisihan dalam sebuah perusahaan, ketika itu kita sampai kepada perselisihan hubungan industrial atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, bipartit ini ya, biasanya atau bukan biasanya, tetapi pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang berselisih tadi, ya. Lalu terlepas siapa dulu yang menginisiasi untuk mengundang para pihak, katakan serikat buruh mengundang perusahaan untuk melakukan perundingan bipartit, untuk tujuannya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ini bipartit ini wajib dilakukan kawan-kawan sebelum nanti masuk ke tahapan berikutnya, katakan tripartit, atau ya biasa kita lakukan penyelesaian ketika melibatkan suku dinas tenaga kerja atau dinas tenaga kerja provinsi di wilayah masing-masing. Ya, tetapi musyawarah mufakat ini yang disebut kita bipartit adalah antara baru dua pihak nih, antara si pengusaha dan pekerja atau pekerja yang diwakili oleh advokatnya atau serikat buruhnya, maupun pengusaha secara langsung ataupun pengusaha yang diwakili oleh advokatnya atau pengacaranya lah, katakan seperti itu. Ini dilakukan dulu di dalam tingkat perusahaan, jadi baru antara kedua belah pihak. Nah, jadi bipartit ini biasanya akan berunding antara para pihak untuk mencari solusi sebelum sampai ke tingkat tripartit, sorry. Ya, jadi kita akan berunding dulu sama-sama di dalam perusahaan, boleh di perusahaan, boleh di luar perusahaan. Artinya bicara tempat tidak menjadi suatu keharusan di sini, tetapi yang terpenting adalah bagaimana para pihak yang berselisih bertemu untuk mencoba mencari solusi atau penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah, nanti kita akan melihat video bagaimana serikat buruh, dalam hal ini kami Parho DKI Jakarta, melakukan agenda bipartit atau musyawarah atau mufakat ketika terjadi pemutusan hubungan kerja di sebuah perusahaan anggota kami di DKI Jakarta. Ini adalah bipartit yang terjadi di salah satu perusahaan anggota kami Parho DKI Jakarta. Saat itu pengusaha diwakili oleh direktur dan juga legal yang merangkap sebagai HRD dalam perusahaan tersebut. Dan kami serikat buruh, serikat pekerja mewakili 6 orang dari anggota kami yang bermasalah. Perselisihan saat itu adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan terkait 6 orang anggota kami di dalam perusahaan tersebut. Ya, cuplikan video tadi adalah sebagai gambaran aja sebetulnya, gambaran bagaimana terjadinya perundingan bipartit antara serikat buruh, serikat pekerja yang mewakili buruh yang berselisih, yang bermasalah dengan pengusaha. Itulah adalah gambaran terjadinya perundingan bipartit. Kita mencoba di sana menyelesaikan atau mencari solusi bagaimana jalan terbaik, win-win solution antara si pengusaha dan pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Ya, tetapi mungkin gambaran ini tidak juga menjadi sebuah atau acuan, oh harus begini, tidak, tetapi lebih kepada sebetulnya fleksibel bagaimana ke para pihak menyepakati mau perundingannya di mana, di perusahaan boleh, di luar perusahaan juga boleh. Artinya tujuannya adalah tetap tadi musyawarah untuk mufakat. Nah, perundingan bipartit ini sesuai dengan aturan Undang-Undang 02 tahun 2004 harus dilakukan minimal 2 kali. Ya. Jadi maksimal boleh 2-3 kali, ketika katakan diperlukan ya boleh dari 2 kali, tetapi minimal harus dilakukan 2 kali. Nah, pertanyaannya adalah ketika pengusaha atau para pihak tidak katakan gini, tidak terjadi titik temu atau tidak terlaksananya bipartit kan gitu. Artinya tidak semua pengusaha mau merespon ketika si pekerja atau serikat pekerja mengundang bipartit. Atau tidak semua pekerja katakan merespon ketika pengusaha mengundang pekerja untuk melakukan hubungan bipartit misalnya.
Ini kan bisa saja terjadi, dan ini banyak sekali terjadi di lapangan. Ketika pengusaha tidak merespon atau tidak memberikan tanggapan ketika Serikat Pekerja Serikat Buruh mengundang pengusaha melakukan undangan bipartit. Ini tidak menjadi persoalan karena memang undang-undang hanya mengatur upaya sebenarnya di sini. Ya, jadi kalau terjadi kalau terjadi perundingan bipartit, ya kan jauh lebih baik karena istilahnya harapan atau harapan untuk terjadinya penyelesaian mungkin saja akan terbuka, tetapi persoalannya adalah ketika pengusaha tidak mau, ketika si pekerja katakan tidak mau, atau satu pihak tidak merespon surat undangan dari pihak lain katanya. Ini tidak menjadi masalah. Jadi ketika upaya bipartit ini sudah dilakukan, lalu tidak ada, itu sudah sah. Lalu tidak ada respon dari satu pihak, itu sudah sah. Artinya upaya melakukan bipartit sudah dilakukan. Sampai 2 kali katakan pengusaha ataupun pekerja tidak merespon, maka ini sudah memenuhi syarat untuk perselisihan ini nanti artinya akan ditempuh melalui tripartit. Kita akan melibatkan suku dinas tenaga kerja sebagai nanti pihak atau pihak ketiga yang menjembatani terjadinya penyelesaian perselisihan ini di tingkat mediasi katakan atau arbitrase. Itu ada beberapa nanti pilihan di sana yang boleh ditempuh oleh para pihak, tetapi kita berbicara begini, syarat untuk ke sana seperti apa kan gitu ya. Ketika terjadi pertemuan bipartit, ya itu bagus, itu baik. Tapi ketika pun tidak terjadi, sepanjang upaya untuk melakukan bipartit itu sudah ada, ketika minimal 2 kali sudah dilakukan, lalu tidak ada penyelesaian, artinya ketika tidak ada respon, pastinya tidak ada penyelesaian, kita tahu. Ya, ada respon saja kadang-kadang belum tentu selesai. Maka tahap berikutnya adalah ke tripartit. Nah, apalagi tidak ada respon dari para pihak, artinya sudah bisa dipastikan tidak ada penyelesaian. Ya, maka upaya 2 kali melakukan bipartit ini sudah cukup untuk kita meningkatkan atau melanjutkan ke penyelesaian secara tripartit atau melibatkan dinas terkait. Dalam hal ini adalah suku dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing. Ya, ini kawan-kawan yang pertama yang harus kita lakukan. Ini adalah kalau boleh dibilang tahapan pertama ketika terjadi perselisihan hubungan industrial dalam sebuah perusahaan, ya. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, pertama adalah dengan melakukan perundingan bipartit tadi. Ya, sekian dulu kawan-kawan yang kami sampaikan dalam konten litigasi ini. Nanti kita akan berbicara lagi bagaimana tahapan berikutnya dalam hal ini ketika tidak ada penyelesaian dalam perundingan bipartit. Dalam ketiga bipartit yang tujuannya adalah musyawarah untuk mufakat, lalu tidak ada penyelesaian. Selanjutnya bagaimana? Nanti kita akan bicara di segmen berikutnya, di konten berikutnya, di litigasi media kami Power Jakarta. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi, kita akan sama-sama membahas. Jadi tetap tonton, like, dan subscribe di YouTube media kami Power Jakarta, karena kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama berdiskusi, kita akan sama-sama mendapatkan sebuah manfaat dari diskusi ini untuk kita bekal kita di dalam perusahaan, di dunia industrial, di dunia perburuhan, bagaimana kawan-kawan supaya sedikit kita sama-sama memahami tahapan-tahapan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.